zakatul maqbulah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqun min shadaqat. Hadis rahu Abu Daud. Telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekah fitrah atau sedekah fitri untuk mensucikan atau untuk membersihkan bagi yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perbuatan yang buruk secara tidak sengaja, yaitu fitrah itu untuk makanan bagi orang-orang miskin atau memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat id, maka itulah zakat yang diterima. Barang siapa yang menunaikan setelah sholat id, maka hanya sebagai sedekah biasa. Para ikhwan, fitrah atau zakat fitrah menurut hadis ini adalah sebagai pembersih atau penyempurna saum kita. Kemungkinan ada hal-hal atau perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, ya, yaitu berupa perbuatan yang sia-sia atau perkataan yang sia-sia atau yang buruk. Kita tidak sengaja selama kita melakukan bulan saum Ramadan. Maka zakat fitrah ini menjadikan satu penyempurna, pembersih. Rasul mengatakan kalau zakat fitrah ini ditunaikan sebelum sholat id, maka zakat fitrah itulah zakat yang diterima. Artinya statusnya sebagai zakat fitrah. Tetapi kalau ditunaikannya setelah sholat id, maka bukan zakat fitrah, tetapi zakat sedekah biasa. Oleh karenanya, marilah kita tunaikan zakat fitrah ini, ya, sesuai dengan syariat Islam, yaitu sebelum sholat id kita keluarkan, sehingga kita akan mendapatkan fadilah daripada zakat fitrah sebagai penyempurna saum kita, sebagai pembersih saum Ramadan kita. Itu yang pertama. Para ikhwan, memang kami akan menyampaikan masalah fitrah, masalah zakat fitrah, karena kami mendapatkan jadwal dari DKM untuk menyampaikan masalah zakat fitrah atau dengan judul zakat fitrah. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazzaka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri atau membersihkan diri. Kalau dalam tarjamah Quran Kementerian Agama itu dengan keimanan, ya. Mensucikan diri dengan iman atau dengan keimanan. Tetapi kami baca dalam buku dari Profesor Dr. TM Hasbi Asidiki, beliau menerjemahkan atau mentafsirkan
Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan menunaikan zakat fitrah. Itu. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Artinya zakat fitrah, kemudian mengingat Allah, apakah itu takbir, kemudian sholat. Nah, ini dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Menurut Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi. Artinya, zakat fitrah ini adalah mempunyai fadilah, tadi yang saya katakan, sebagai penyuci atau membersihkan diri, ya kan? Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Kemudian dalam hadis lain tentang zakat fitrah, Rasulullah memberikan petunjuk tentang zakat fitrah, yaitu hadis dari riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sa'un min burrin au qamhin ala kulli mri'in sagirin au kabirin hurrin au abdin dzakar au unsa ghani au fakir amma ghaniikum fanuzakkihillah wa amma fakiru wa anna fakirkum fayaruddullaha alaihi aktsaru mimma a'ta. Bahwa zakat fitrah itu adalah satu sok dari gandum atau makanan pokok atas tiap-tiap orang kecil atau besar atau dewasa atau anak-anak ya, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, kaya atau papa. Adapun orang kaya dari kamu maka akan disucikan oleh Allah, dan adapun orang yang papa dari kamu maka akan dikembalikan Allah kepadanya lebih banyak dari yang ia berikan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah memberikan petunjuk bahwa setiap kita harus fitrah, ya, baik yang besar maupun yang kecil, yang tua maupun yang muda, yang kaya maupun yang papa. Artinya setiap jiwa itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Di sini diterangkan satu so. Satu so itu adalah 4 mud. 1 mud adalah 7 on. Berarti 1 so itu sekitar 2,7 kilo. Ada yang mengatakan 2,8 kilo. Ya, kami lihat di video itu ada yang menayangkan seorang ulama yang dia berpengalaman di Madinah. Dia bawa takaran dari Madinah yang namanya 1 so sekian, yang namanya 1 mud sekian. Lalu dia buktikan 1 so itu memang antara 2,7 dan 2,8. Maka kami untuk amannya udah 3 kilo aja biar gampang hitung, gitu kan, lebih aman. Kami tiap tahun begitu. Kami pada 5 jiwa maka 15 kilo. 1 jiwanya 3 kilo, jadi aman. Ya, mana yang 2,7 atau 2,8 gitu kan. Tapi yang lebih banyak adalah 2,7. Ya. Jadi tidak 2,5.
Kami sudah banyak melihat dari video-video atau dari para alim yang menanyakan soal ukuran so ini ya, itu antara 2,7 dan 2,8. Para ikhwan, inilah barangkali kita teringat kembali atau memang soal zakat fitrah ini kan setiap tahun kita lakukan. Namun tidak ada salahnya kita mengingat kembali dalil-dalil tentang yang terkait dengan zakat fitrah. Apalagi khususnya bagi ikhwan yang belum tahu atau yang belum paham dalilnya, ya banyak dalilnya, kami beberapa aja yang kami catat di sini yang kami baca. Untuk menjelaskan atau untuk memahami kepada kita apa kewajiban atau status daripada zakat fitrah itu, kemudian kepada siapa itu diberikan dan apa fadilahnya, ya kan? Nah, ini perlu kita pahami. Zakat fitrah ini dikatakan adalah hanya untuk fakir dan miskin. Ya, hanya untuk fakir dan miskin. Dikatakan bahwa zakat fitrah ini diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang miskin. Karena Rasulullah tidak ingin di hari raya itu ada ikhwan atau saudara kita yang tidak makan atau pergi meminta-minta. Rasulullah tidak menghendaki seperti itu. Artinya, disinilah barangkali sebagai bentuk daripada kepedulian kita. Zakat fitrah itu adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan, yang muslim, yang kaya ataupun yang miskin, yang dilakukan pada bulan Ramadan, pada Idul Fitri, untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, ini intinya adalah untuk menyantuni kepedulian kita kepada para fakir dan para miskin. Selanjutnya, dari dalil-dalil di atas, bahwa zakat fitrah itu wajib bagi semua orang, artinya semua orang muslim, baik besar maupun kecil, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin. Karena zakat fitrah ini untuk menyempurnakan puasa kita dari perkataan sia-sia dan perbuatan yang buruk. Dan untuk memberi makan orang miskin di hari raya fitri. Fitrah harus diberikan atau ditunaikan sebelum sholat id. Jika sesudah sholat id maka hanyalah sedekah biasa. Fitrah diperuntukkan untuk menggembirakan orang-orang miskin di hari raya. Rasul tidak ingin di hari raya ada orang miskin yang tidak bisa makan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Agnuhum anit tawafi fi hadal yaum." Cukupkanlah keperluan mereka pada hari ini. Mereka tidak perlu pergi meminta-minta untuk memenuhi hajat hidupnya dan keluarganya. Hadis rawahu Ibnu Adi dan Ad-Daruqutni. Jadi zakat fitrah itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang fakir miskin saja. Tidak seperti zakat mal. Ya, diberikan untuk 8 asnaf. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan orang-orang yang miskin agar
di hari raya fitri tersebut. Tidak ada yang tidak bisa makan, apalagi sampai meminta-minta. Oleh karena itu, para amir-amir Jiron perhatikan betul-betul makmumnya. Jangan sampai ada yang tidak bisa masak pada hari raya itu. Dikarenakan wajib berzakat fitrah seluruh umat, besar atau kecil, kaya atau miskin, maka perhatikan apakah ada ikhwan yang tidak bisa berzakat fitrah. Jika ada, maka itu menjadi tanggung jawab kita semua. Semua ikhwan, baik umaro, agnia, dan lain-lainnya. Nah, tolong dicek ya, para amir-amir Jiron atau para ikhwan, kanan kirinya, tetangganya, apakah ada saudara kita atau ikhwan kita yang tidak bisa membayar zakat fitrah. Sedekah fitrah hanya untuk bahan makanan pokok saja. Artinya itu adalah kebutuhan minimal bagi setiap orang. Oleh karenanya ada santunan-santunan lain seperti sembako atau berupa uang dan lain-lain untuk menghibur mereka fakir miskin agar hari raya fitri semakin dirasakan menjadi kebahagiaan atau hari yang berbahagia dirasakan semua. Di Indonesia, ya artinya di tempat kita ya, di mana kita ada tradisi yang mempunyai tradisi bagi-bagi amplop ya. Kalau kita masih kecil dulu kan juga keliling ya, silaturahim juga dapat amplop dari orang-orang kaya atau dari iwan-iwan gitu. Jadi ada tradisi membagi-bagi uang recehan itu ya. Makanya kalau di bank itu kalau mau lebaran banyak sekali ngantri. Kemarin kami di BSI bank itu lama ngantri. Ternyata banyak yang nuker uang kecil. Nuker uang receh itu. Antriannya banyakkan mereka yang antri untuk nuker uang kecil. Nah, ini alhamdulillah artinya mereka ingin gitu berbagi, terutama anak-anak itu kan, dan terutama orang-orang miskin. Ini tradisi yang bagus sebagai bukti perhatian para orang kaya atau agnia kepada orang miskin, sehingga bisa membahagiakan orang-orang miskin di hari raya tersebut. Ada juga tradisi mengadakan makan bersama. Diundang kita ada seorang agnia misalnya diundanglah semua tetangganya, ya, terutama yang fakir, yang miskin diundang untuk makan bersama. Ini alhamdulillah, ya, potong kambing atau apa yang bagi yang agnia gitu kan. Nah, ini artinya apa? Artinya pada hari raya itu betul-betul kita bisa membahagiakan kita semua, terutama fakir dan miskin itu. Nah, karena memang kalau kita melihat dari hadis ataupun dalil yang tersirat di dalam misinya atau makna yang terkandung itu, intinya adalah bagaimana kita peduli, bagaimana kita sama-sama membahagiakan orang fakir dan orang miskin di dalam merayakan hari raya tersebut. Itu intinya. Jadi tidak terbatas hanya udah mengeluarkan fitrah, udah nggak peduli lagi ya dengan tetangga kita yang nggak punya, ya masa cuma makan beras aja kan, mesti dia pengen makan daging juga, atau ada pengen punya kue juga, atau pengen punya baju baru juga kan gitu. Maka ada itu ya, kami pengalaman di Jakarta itu ya di sini juga saya kira itu membagi-bagi
sarung baru, baju baru. Ya, ya artinya khususnya sebetulnya untuk orang miskin. Ya, bukan ya kalau misalnya perusahaan cuma pegawainya aja gitu, semuanya yang dapat pegawainya aja. Ya melihat yang miskinnya atau dan lain-lainnya. Nah, itu saya kira ini perlu di apa namanya? Lebih diluruskan sesuai dengan misi daripada fitrah ya. Bahwa di hari raya itu kita betul-betul ingin merasakan kebahagiaan bersama-sama. Nah, kemudian sebagai syiar Islam dalam rangka menolong orang miskin, tadi dikatakan dalam hadis Rasul, cukupkanlah keperluan mereka pada hari ini. Jadi cukupkanlah itu saya kira mereka itu kan nggak perlu nggak cuma butuh makan aja kan. Nah, cukupkanlah itu. Cukupkanlah keperluan mereka pada hari ini agar mereka tidak perlu meminta-minta. Artinya kita berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada fakir dan miskin ya, berusaha maksimal. Ya minimal tadi itu yang sudah disyariatkan satu sok makanan pokok gitu kan. Maka alhamdulillah Ustaz Edi Susanto yang kami perhatikan di dalam mengamiri lajnah fitrah ini, zakat fitrah ini, beliau memang berusaha untuk juga memberi mal. Jadi bukan cuma berasnya tapi juga berupa uangnya. Karena ada yang ya itu beliau tahulah bagaimana caranya, dalam arti ada yang dengan uang, ya kan? Ada yang memberikan fitrah dengan uang. Kami mendengar atau mengikuti sebuah petunjuk penjelasan tentang apakah boleh atau tidak, memang sebaiknya dengan bahan makanan pokok. Itu menurut satu kiai yang kami ikuti dalam videonya itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali itu dibolehkan. Hanya ukurannya bukan makanan pokok, tapi ukurannya adalah kurma. Nah, kurma itu kan beda harganya. 1 kilonya berapa? Jadi bukan lagi 27.000. Kalau beras di sini kan 1 kilonya 10.000 diambil oleh Ustaz Edi sebagai standar 1 kilo 10.000. Tapi kalau mazhab Hambali itu ukurannya kalau dengan uang, kalau mau diuangkan katanya, ya. Itu dengan ukuran kurma kilonya. Nah, kurma 1 kilo kan bukan 10.000 kan. Nah, artinya bisa lebih. Jadi berfitrah dengan uang berarti bukan 27.000 maksudnya gitu. Tapi 2,7 kilo kurma. Nah, berapa 1 kilo kurma itu? Nah, bisa lebih. Seperti itu maksudnya. Ya, ini yang pernah kami ikuti penjelasan tentang boleh atau tidaknya. Tapi intinya boleh. Kalau menurut mazhab Syafi'i lebih afdol dengan makanan pokok, bahan makanan pokok. Para ikhwan dan akhwat kalian, kami ingat jikala masih anak-anak itu, ya orang tua kami itu memang pada waktu itu kalau lebaran itu suka bagi-bagi bukan cuma makanan ya, tapi pakaian.
bagi-bagikan pakaian. Ini juga tradisi yang baik menurut kami. Kami teringat waktu masih anak-anak itu, orang tua kami itu. Jadi mungkin ini juga sebagai tradisi yang baik ya. Tidak hanya terpaku dengan memberikan fitrah 2,7 kilo per jiwanya. Tapi bagaimana kita membahagiakan orang miskin pada hari itu aja intinya. Karena zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap fakir dan miskin. Ya, semoga hikmah puasa Ramadan dapat lebih mendidik kita semakin peka dengan kepedulian kita terhadap sesama, khususnya terhadap fakir dan miskin. Menghilangkan penyakit bakhil, ya kan? Penyakit hati ini penyakit bakhil, pelit, medit. Ya, itu dengan berpuasa seharusnya bersih. Ya, karena puasa Ramadan ini adalah untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, membersihkan keimanan kita, akidah kita. Menjadi semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin peka dengan fakir dan miskin. Menghilangkan penyakit ego yang mementingkan diri sendiri. Ya. Ini juga dengan puasa ya. Mungkin kalau kita masih ada penyakit-penyakit ego, ya mementingkan diri sendiri, orang lain sebodoh amat gitu kan. Nah ini dengan berpuasa tentu sudah tidak lagi mempunyai sifat atau penyakit seperti itu. Ya ini adalah hikmahnya, hikmah berpuasa. Jadi dari mulai misi atau inti daripada zakat fitrah itu apa, maknanya, kandungannya apa. Nah sampai terus ini semestinya bisa dilakukan bagi orang yang benar-benarnya berpuasa. Artinya imanan wahtisaban. Maka tadi dijanjikan bagi yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban, dengan betul-betul sungguh-sungguh, ya, dengan berhati-hati ingin mendapatkan ridho dan fadilahnya, maka dia akan diampuni dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan, artinya bersih. Nah, ini harapan kita tentunya. Kemudian menghilangkan penyakit tamak, serakah. Ini tentunya juga penyakit-penyakit yang harus bisa dibersihkan dengan puasa Ramadan. Sekian tahun kita melaksanakan saum Ramadan, tentunya kita semakin mahir, semakin bersih hati kita, semakin takwa, ya, semakin bersih hati kita, bersih dari tadi sifat-sifat yang buruk dalam hati. Nah, ini kita bersihkan. Yang tadinya pemarah, ya, karena terus dilatih dalam saum Ramadan menjadi pemaaf, ya, tidak pemarah. Karena itu salah satu sifat dari orang yang takwa dalam surat Ali Imran ayat 134. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini kriteria ayat 134 ini kriteria dari orang yang akan mendapatkan ampunan Allah dan surga Allah yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang takwa. Nah, kriterianya diantaranya itu. Dia gemar berinfak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Senantiasa dikeluarkan hartanya untuk sodako, untuk tatawu, untuk zakat, ya, untuk infak. Tidak hitung-hitung, tidak pelit. Walaupun memang sesuai dengan kemampuan.
Ketika dia mampu, ketika dia lapang, tentu besar dia berikan. Ketika dia sempit, dia keluarkan sesuai dengan kemampuannya. Tapi keluarkan. Dia rasanya tidak ingin berinfak. Ya, jadi tidak mau, ya. Artinya malu lah kalau dia tidak berinfak atau tidak bersodako, tidak tetap itu malu. Walaupun dengan kemampuannya, sesuai kemampuannya. Tapi terus, ya. Jadi kalau ada tromol lewat tuh, harusnya kita malu kalau nggak masukin tuh, ya kan? Nah ini kalau kita berkaca, kalau toples lewat dari setiap kita sholat, ya walaupun cuma 2.000 atau 1.000 atau 500, ya syukur 5.000, 10.000, 100.000. Itu kalau lapang. Kalau sempit ya paling enggak ya 1.000, 2.000, itu namanya sesuai dengan kemampuan. Tapi dia ingin berinfak, gemar berinfak. Itu cirinya. Orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Seperti dalam ayat 133-nya katakan, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surganya yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dilanjutkan dengan ayat 134 sampai 136. Itu kriterianya. Ya, di antaranya ayat 134 itu tadi. Kita gemar berinfak, kemudian bisa menahan amarah, kemudian kita pemaaf dan mau meminta maaf. Itu cirinya. Itu yang dicintai oleh Allah. Ya kan? Yang disukai oleh Allah seperti itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah yuhib, suka atau cinta pada orang yang berbuat ihsan tadi, ya. Yang berbuat baik seperti itu. Oleh karenanya para hamba Allah, marilah kita betul-betul hayati betul kaifiat saum Ramadan atau fadilah saum Ramadan. Tidak hanya rutinitas belaka atau tidak hanya seremonial belaka. Setelah Ramadan sudah lupa lagi. Ini tentu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang yang takwa, sebenar-benarnya takwa, ya. Karena Allah senantiasa mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi udah perintah itu ditekankan lagi. Jadi ternyata ada takwa yang biasa-biasa saja. Yang diinginkan oleh Allah adalah orang yang benar-benar bertakwa. Nah, untuk supaya bisa menjadi orang yang benar-benar bertakwa, maka Allah senantiasa mendidik kita di dalam bulan Ramadan ini. Minimal 1 tahun dalam 1 bulan kita dididik oleh Allah untuk bisa menjadi orang yang benar-benar takwa. Nah, jadi banyak sekali ya dalam Al-Quran. Orang yang takwa itu ya sebagaimana sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin yang benar. Ya. Itu kriterianya banyak adalah dijelaskan di sana. Ya. Nah inilah barangkali para hamba Allah sebagai sedikit kita sama-sama menghayati. Ya. Dimulai dari apa makna daripada zakat fitrah, statusnya seperti apa, dan apa misinya, dan sebenarnya itu semua adalah sebagai pembelajaran atau pelajaran buat kita agar menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang pemurah,
ya, yang menjadi orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa dengan saum Ramadan ini menumbuhkan pada setiap kita rasa kasih sayang pada sesama sebagai ciri orang yang berakhlak mulia, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Demikian kami kira apa yang dapat kami sampaikan. Tentunya banyak kekurangan atau kekeliruan, kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kekeliruan mohon diluruskan untuk supaya lebih baik lagi atau lebih benar. Terakhir kami sampaikan permohonan doa, yaitu dari saudara Sofyan, ya, mantu Pak Trisno. Beliau minta didoakan ibunya yang bernama Ibu Badriah, itu masuk rumah sakit kemarin malam sekitar jam 2 hari Senin di klinik Husada, Talang Padang. Kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya, menyembuhkannya sampai sehat kembali dan diberikan kesabaran, tabahan dan menjadi pembersih dosa-dosanya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi Ibu Badriah anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yugadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Demikian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum wa lakum minkum. Tahiri dengan baca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini? Ada ditemukan kacamata.